desainer-desainer Indonesia Iya. luar biasa karyanya, keren, Iya, iya. kreatif banget, out of the box. Di Eropa baju bukan kreatifnya, uniknya, kerennya, bisa dipakai nggak? Hmm. Problemnya produk-produk Indonesia keren, Iya. bergaya, canggih, nggak bisa dipakai Pak. Hmm. Keteknya. Mungkin ya. Sambil. Iya, iya, Iya. silakan. Oke, sebenarnya mulainya 12 tahun lalu Oh, atau iya. hampir 13 tahun lalu. Iya. Dari tahun 2009 atau 2010 seingat saya, hanya bermula dari iseng-iseng aja. Iya. Kita ikut satu event pameran dagang di 40 kilometer atau 15 kilometer dari Paris, di Iya. Le Bourget, satu kota kecil. Iya, iya. Kalau nggak salah namanya International l'Exposition Internationale Musulmane du Monde. Itu Asik. adalah expo tadinya produk-produk Islami Asik. internasional di Iya. Paris. Targetnya kaum imigran Muslim Asik. atau non Muslim di Perancis. Asik. Awalnya hanya itu, nggak sendirian juga. Hmm. Kita digandeng satu majalah, Iya. satu bank, Iya. dan pemerintah daerah. Kalau nggak salah DKI Jakarta. Iya, iya. Itu tadinya cuma coba-coba. Hmm. Tiba-tiba pameran dagang di sana kok sukses, dalam arti semua produk hampir terjual semua. Oh, Kaget. great. It's great. Pertama kali pameran kaget. Seperti biasa dari mulut ke mulut. Beritanya cuma sedikit, tapi karena pesertanya 12 sampai 16 desainer busana muslim saat itu, karena Oke. pamerannya terkait produk muslim, Iya, iya, iya. getok tular. Iya. Dari itu menyebar seperti kebakaran hutan. Semua In a good way ya. kategori in a good way. Iya. What I'm trying to say is a good way, of Iya. course. Word of mouth in a good way. Tadinya kategori produk busana muslim saja, tapi merembet jadi any type of categories of Asik. fashion. Asik. It was like menswear, Iya. kids wear, Iya. even batik, Oh. kebaya, etc. What I'm trying to say is hanya dari coba-coba, Iya. kemudian berhasil, ketok tular, merambatlah jadi setiap tahun kami menyelenggarakan, memfasilitasi, membantu, mensupport, Iya. bahkan membuat kadang-kadang setahun itu 6 sampai 12 event. Asik. Beruntutan diawali dari Eropa semua tadinya, kemudian Amerika minta, Hmm. Timur Tengah minta, Australia minta, Korea, Jepang, Afrika malah belum kami, kemudian apalagi ya, Inggris. Asik. Inggris kita nggak masukin Eropa. Kita Mhm. sebutnya terpisah gitu ya. Asik. Nah anyway, hampir semua benua kita akhirnya udah jajaki untuk melanjutkan pameran dagang, fashion show, business matching. Hmm. Yang bermula dari pameran dagang aja, Iya. sampai ke akhirnya lebih serius business matching. Asik. Memfasilitasi rekan-rekan UKM Indonesia yang sudah layak Iya. untuk ketemu potensial buyer yang difasilitasi saat itu oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di seluruh dunia. Oh. Di sekitar 30 kota, Oke. seluruh dunia, dan private sector. Asik. What I'm trying to say, private sector is, for example, a certain name of bank yang Asik. kebetulan punya satu divisi CSR Iya. dan mengalokasikan budgetnya untuk pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan kaum perempuan atau pengembangan UKM-nya di Hmm. bawah payung mitra binaan. Asik. Corporate tersebut, corporate ini, corporate itu. Hmm. Itu awalnya itu, sampai sekarang lebih jauh lagi, perusahaan-perusahaan luar negeri ingin masuk ke Indonesia pun menggunakan beberapa jasa konsultasi teman-teman yang kemarin ikutan pameran dagang di luar. Iya, iya, Itu iya. awal mulanya. Mungkin Mhm. sejarahnya itu dulu. Mungkin Iya. ada pertanyaan lain dulu dari Oke, situ. oke, Gimana oke. pertanyaannya? Nah, itu kan ya success story, belum apa-apa aja udah success story, berarti nanti lebih sukses lagi nih kelihatannya Mas Heru nih. Nah, sepanjang lebih dari 10 tahun ya, itu cara berbisnis dan cara selera pasar mungkin ya, Excellent. itu Excellent. sama nggak atau gimana? This is an excellent question. Iya. PR terbesar kita ternyata nih. This fantastic question actually. PR-nya adalah selama ini kita tend to take it for granted. For example, batik. Di Indonesia laku kok batik. Nggak usah ngapa-ngapain laku. What we don't consider adalah it's because you're Indonesian. I see. Because you live in this country who appreciate batik. Iya. Atau yang menghargai batik. Iya. Tapi
if you try to bring batik to Europe, Mhm. ya salam, ke laut aja kasarnya gitu. Kalau bahasa gaulnya. Different culture ya. Different culture, Sip. different taste. What I'm trying to say is jangan kegeeran dulu Mhm. atas satu produk yang di sini udah laku. Remember, you're not trying to penetrate a market in which you are already in. Iya. Indonesia is your market. Sah, korek, halas. Hmm. Tapi Timur Tengah, Mhm. tapi Perancis, tapi Amerika, Hmm. do you think they know batik? Mhm. That's the first question. Iya, iya. Selera. Batik disukai orang-orang di Indonesia. Karena Iya. apa? Pemerintah bikin kewajiban pakai batik. Iya, betul. Tiap hari apa Jumat, Sabtu, Jumat Kliwon, Iya. Jumat Kliwon. Iya. Tiap hari apa gitu ya, saya Iya. lupa sampai tuh. Udah lama gak ngantor. Iya. Kemudian ada kondangan pakai batik, Iya. sunatan pakai batik, potong kambing pakai Betul, batik, betul. ke masjid pakai batik, semuanya batik. Di sana nggak ada aturan yang mengharuskan orang menggunakan batik. Betul. So what makes you think people will look for your batik product in Yeah. Europe, for instance, or in America, or even worse in Middle East? Iya. Nobody really wants to wear something like that. Mhm. Take it for granted bahwa di sini laku, di sana mestinya laku. Not necessarily the case. Mhm. Selera pasar, warna. Kita nggak ngomong batik dulu, sekarang kita Iya, ngomong iya. warna. Iya. Warna ini pasti keren nih, laku. Indonesia ada yang suka ngejreng. Iya, betul. Kelas-kelas tertentu sukanya Iya. warna elektrik, kalau Iya. nggak boleh sebut dangdut. Iya. Nah, warna-warna ini di Eropa sudah pasti nggak kebeli. Iya. Problemnya, jangan sedih, jangan kecil hati, warna-warna ini disukai di Afrika. Betul. Tapi juga target market menengah bawah biasanya. Iya, iya. Afrika yang menengah atas, affluent apalagi juga sama selera Eropa. Pastel, Iya. soft tone, Iya. elegan, Iya. solid, Iya. bukan elektrik atau dangdut. Iya. Kecuali pakaian sport, mereka pakai electric color. Hmm. Kita baru ngomong tadi batik sama Iya. warna, Iya. belum ngomong Jepang soal beda lagi kan? Jepang beda lagi. Iya. Jepang kita udah pasti nggak bisa kalahin dari segi kekayaan motif, Betul. ornamen, Betul. teknik kita nggak bisa kalahin Perancis dari teknik jahitnya. Betul. Jadi jangan mimpi masuk ke Perancis kalau jahitannya masih kelas satu daerah di Indonesia, misalnya Iya, iya, kelas iya. pasar apa gitu, nggak Iya, bisa. iya. Jangan berani masuk sana. Tekniknya salah, pasti ditolak. Betul. Itu Teknik yang ketiga, menjahitnya ya? teknik menjahit. Oh, I see. Saya ada cerita lucu ya. Iya. Desainer Indonesia Iya. luar biasa karyanya, keren, kreatif, Iya, iya. kreatif banget, out of the box. Di Eropa baju bukan kreatifnya, uniknya, kerennya, bisa dipakai nggak? Problemnya produk-produk Indonesia keren, bergaya, canggih, nggak bisa dipakai, Pak. Keteknya kekecilan, ketiak, maaf bahasa halusnya ketiak ya. Ininya susah, potongan tailnya berantakan, hemnya salah, seamsnya salah, Iya. nggak pakai yoke misalnya. My Heeh. point is, kreatifnya bagus Indonesia Iya, dapat. iya. Jangan salah, bangsa kreatif nih Betul, memang. betul, betul. Tapi in term of functionality-nya, your product is not functional. Iya, Very sorry to say, kebaya. iya. Kebaya elegan, anggun, dipakai ini, pakai Iya. itu ya. Kita bawa satu selebriti, Iya. nggak boleh sebut nama ya. Iya. Oke. Kita bawa ke satu fashion show di New York, Iya sih. ke New York Fashion Week. I see. Salah satu fashion show yang mendekati ke New York Fashion Week. Iya. Bawanya koleksi kebaya, bagus, keren. Hmm. Tapi apakah terjual di sana? Enggak. Karena orang bule nggak pakai kebaya, Bapak. Oh, gitu. Bingung pakai kebaya kemana. Iya, iya, Akhirnya itu yang saya bilang, function. Hmm. Kita baru ngomong 3 sih. Iya, Mungkin ada iya, pertanyaan iya, lain iya. dulu deh. Aha. Banyak soalnya PR-nya. Iya, karena di luar dari itu ya, kalau di season kemarin itu sempat ada satu desainer luar negeri itu sudah inovasi dengan 3D printing. Nah, di Indonesia juga ada beberapa, tapi balik lagi memang nggak fungsional jadinya. Exactly. Artinya ya Exactly. memang tetap ada secara fungsional ya guys. Of Fungsi course, dasar ya, of namanya course. pakaian kan harus bisa Of course. dipakai ya. Iya. Dan harus ngerti selera di marketnya gitu ya. Mungkin bisa sharing Selera market. Heeh. Excellent question again. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang seru sebenarnya nih. Market, Indonesia bilang kalau Eropa itu pasti sukanya yang begini, yang begitu katanya. Yang laku, dia lupa Eropa bukan satu negara, Betul, Eropa bukan satu kota. betul. Satu negara dengan lainnya punya adat sendiri, selera sendiri. Ambil contoh, saya dulu tinggal di Swiss. Orang-orangnya pakai baju gimana sih? Agak
kayak orang gunung, Iya, kuno. iya. Padahal Switzerland, orang-orang kaya gitu ya. Orang-orang berduit punya villa di Iya, sana iya. katanya. Tapi orang-orang Swiss yang berbusana seperti apa? Kayak orang Eropa tapi ketinggalan zaman. Jadi jangan samakan dengan saya mau jualan what's it in Indonesia? Kravat, dasi. Iya. Kita jangan jualan dasi, gaya-gaya dasi, flashy seperti di Itali. Iya. Swiss nggak akan pakai dasi gaya-gaya Itali pakai. Orang Itali punya selera flashy tapi bisa memadupadankan. Iya, iya, iya. Mau jualan produk-produk yang kaya warna, kaya motif, Itali tempatnya. Iya. Barcelona tempatnya, Madrid tempatnya. Iya. Problem is mereka juga punya produk yang kaya warna. Betul. Rokoko misalnya, Iya, iya. Koko Baroko. Iya. Mereka lebih kaya. PR keduanya kepentok di kekayaan desain, motif. Bener kayak warnanya sama, bener warnanya heboh, bener banyak gayanya. Tapi gaya, misalnya gini, saya mau mengangkat motif Indonesia, pura-puranya bunga bangkai. Iya. Eropa Rafflesia. Eropa pakai bunga bangkai, mikirnya, ini sesuatu yang I don't even know what flower is this. Iya. It looks like bukan tutup botol. Iya. Atau seperti apa dia pikir, Iya. I don't want to wear something like this. Atau ini bunga Jaya Wijaya yang kalau mekar hanya malam. Kalau orang lihat Jaya Kusuma, Jaya Kusuma. Mereka nggak peduli mereka nggak tahu konsep-konsepnya. My point is, kalau mau jajaki potensi pasar ekspor Itali, pelajari dulu motif mereka apa yang disukai. Ke Perancis, Inggris, belajar motif paisley. Jangan motif seledri di kita, jangan motif kembang kemboja, Betul. nggak ketelen di sana. Iya. Meskipun kembang kemboja cantik ya, tapi mereka nggak pakai motif kembang kemboja. Iya. Saya sampai mana lupa tadi? Iya, bahwa different culture Exactly. itu. Exactly. Inggris, Prancis, Jerman, Swiss, Spanyol, Poland. Itali, they have different taste of even pattern, motif. Kita belum bicara warna. Iya. Barcelona, Madrid suka warna yang elektrik, anak muda youth. Iya. Perancis suka yang warna kalem, tapi chic. Inggris suka yang warna-warna solid, klasik, konvensional. Kebetulan saya tinggal di Inggris, saya lebih konvensional, gaya saya konvensional. My point is, I never wear something like red or yellow or something electric. We want something like a tone down, a solid tone down. Switzerland, saya bilang seperti orang gunung, mereka di gunung, orang gunung seleranya warna-warnanya warna-warna tanah, earthy, nggak mau terlalu nonjol. Jerman macam-macam variasinya. Ada yang suka klasik, chic, ada yang suka sporty. Jerman agak susah dibaca. Kalau if you want to enter German market, the homework is harder. Because the wider your target audience, the wider there's a taste, selera. Mau masuk kemana? Jangan bilang, saya pokoknya mau masuk Jerman. Mau masuk kemana Jerman? Target madam, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, anak ABG, anak sport, baru satu negara. Iya. Belum bicara negara lain. Belum kita bicara bahwa sekarang tuh banyak imigran ya di Europe itu. Berarti selera lebih beragam lagi. You have excellent point. Imigran, potential or threat? Potensi atau ancaman? Kalau di US itu kan justru imigran yang menjadi pertumbuhan masyarakat di situ, bukan dari Caucasians or Afro-Americans, tapi justru imigran kan dari Latin America or dari Afrika, Iran, even quite many from Iran. Iya. Same thing in Europe. Same thing in Europe. Even more, furthermore, jangan-jangan imigran dari negara Muslim adalah potensial target market pengusaha garment busana Muslim Indonesia. Betul. Sudah dicoba? Sudah. Saya nggak mau sebut nama ya, 4-5 brand garment busana Muslim Indonesia ke London. Yang laku saat itu hanya scarf-nya saja. Tapi is it a success story or is it a fail story? It's both. Why? Because now we know scarf sells like crazy. That kind of a price scheme is suitable with the market. Scarf laku, tapi when they try to sell a casual garment sedikit-sedikit kayak satu merek barat, mereka kalah. Lagi-lagi tadi saya bilang, mereka kehilangan jati dirinya karena mereka ingin jadi seperti satu brand di Inggris, meskipun tampilannya modest wear, baju-baju Muslim. Tapi is that a potential? Yes, potential. 3-4 juta Muslim di Inggris saat ini is your target market. Kalau you're trying to export gamis, top, and Muslim wear, modest wear. Lebih niche market malah lebih bagus kan? Exactly my point. So you see it in two ways.
I don't see it as a threat. I see it Iya, something like a potensial, potential ya. market. Iya, How can you do that? Exactly, you're right. A niche market, iya. targetannya tajam-tajam. Iya, betul. Di Amerika juga sama ternyata Pak Adi. Heeh. Di Amerika muslimnya juga cari baju-baju gamis, baju-baju top untuk perayaan maupun untuk sholat. Iya. Gimana carinya mereka? Akhirnya produk Turki yang masuk. Kita udah keburu melempem. Iya, Karena iya, kita mikirnya mana laku sih gamis. iya. Padahal di satu pusat perbelanjaan Kulakan grosir Iya, di Jakarta, bukan brand boleh sebut namanya ya? Tanah Iya. Abang itu bukan brand ya? Oh, Boleh ya? boleh. Tanah Abang produknya Iya. lihat, harga berapa sampai berapa, kualitas apa sampai apa Betul, ada. betul. And why don't you think of exporting that to America? Iya. And targeting Muslim immigrant? Why don't you think of Iya. doing that to a Muslim immigrant in France? Iya. We never thought of that. Karena at the moment there's no an institution, komunitas atau Iya. teman-teman, rekan-rekan coaching yang membantu Iya. mereka untuk mengarahkan. Mhm. Look, this is your potential market, and this is what we are going to help you doing this and that. They produce, Pak. They Iya. produce variety of product. Iya. Mau target market yang mana bisa, but they don't know how to enter the market without Iya. someone helping them. Iya. Maybe then Servo and the likes Iya. would be able to facilitate, to mediate, perhaps. Amin. Insyaallah, Yes, mungkin ya. yeah. Iya. We can learn from Juicy Culture. Juicy Culture from US. Dia si US brand. Dia pertama kali masuk ke market itu adalah maternity jeans pants, ya kan? Mhm. Ya, artinya niche, sangat Exactly. niche. Nah, baru sekarang berkembang. Exactly. Exactly. Mungkin itu satu peluang ya buat Exactly. UMKM Indonesia exactly. atau brand tertentu ya. Apakah sudah dimulai? Sudah. Lihat scarf Indonesia. Scarf sutra batik laku nggak? Laku. Scarf salah satu garment yang tadi saya bilang kita wakilin di London laku. Tapi jangan-jangan seperti yang Pak Adi bilang, at least pintunya udah dibuka dari satu jenis produk dulu, scarf dulu. Scarfnya salah ukuran salah, karena scarfnya kalau nggak salah yang pakai hijab tahu deh, kalau mau hijab syar'i harus 180 cm segala macam ya, saya nggak tahu gimana ceritanya ya. Karena kalau kecilan nggak bisa dilipat, nggak bisa nutup seluruhnya. Memang saat itu salah karena kita nggak pelajari PR-nya. Tapi remember, scarf is scarf. You don't put it as a half scarf, nggak pakai buat hijab, pakai buat shawl musim semi, musim gugur. So it still sell. But the point is what you mention is already there. Udah di situ Bapak. Udah di situ, sudah terbuka. Satu produk sudah masuk. Kopi Indonesia sudah masuk, sudah. Kita bantu bawa kopi masuk ke Perancis, Bratislava, London. Problemnya adalah kemudian how do we maintain that? Seperti Bapak satu kopi yang Bapak juga mention sebelumnya, Bapak sudah bawa bilang Buntang terkenal. Itu sudah masuk juga Pak di Eropa. Problemnya adalah how are we going to maintain that later on? Tapi itu another PR, another subject. Sekarang kita masih masuk ke tadi selera. Kita belum ngomong soal kopi kali ya. Selera fashion aja udah sesusah itu tadi. Apalagi makanan lebih susah lagi. Meskipun kita bisa bahas kalau ada waktunya nanti. Tapi fashion sendiri PR-nya banyak. Peluangnya udah terbuka sudah. Targetnya ada. Jangan serakah mau semua market. Masuk aja imigran dulu di sana. Atau target-target niche tertentu. Melayunya kek, Bangladeshnya kek. You know what I mean.